Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu berita saja karena beritanya cukup panjang. Sekaligus saya kasih sedikit komentar, yaitu dari Tirto ID ya, terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, judulnya Koperasi Desa Merah Putih, Harapan Rakyat atau Beban Negara. Nah, itu ditulis tanggal 11 April 2025 jam 8 pagi. Reporternya Konita Ajahra. Jadi, kemudian redaksi menyusun dari beberapa informasi. Saya bacakan saja. Presiden Prabowo Subianto berupaya mempercepat pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih melalui instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa _kelurahan Merah Putih. Inpres yang ditandatangani pada 27 Maret 2025 itu ditujukan kepada sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Satgas. Jadi Ketua Satgasnya ini adalah Menko Bidang Pangan ya, bukan Menko Koperasi, jadi koperasi anggota saja. Jadi Satgas Harian Percepatan Pembangunan Kopdes ini, kemudian anggotanya ada Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, serta jajaran menteri lainnya di Kabinet Merah Putih. Jadi banyak. Nah, saya sih kasih komentar ya. Ini Inpres nomor 9 tahun 2025 tanggal 27 Maret. Jadi kalau Inpres adalah perintah kepada bawahan Presiden ya, kementerian atau sampai gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang menarik buat saya adalah dalam konteks ini baru 3 bulan sudah ada 9 Inpres ya. Ini agak langka ya, di tahun-tahun yang lampau setahun rata-rata hanya ada 10 sampai maksimal 12 Inpres ya. Ini baru 3 bulan sudah 9 Inpres. Dan yang penting Inpres di bidang ekonomi itu jarang sebenarnya. Sekarang ini sudah yang menonjol 2 kan, satu Inpres tentang efisiensi anggaran dan ini Inpres tentang Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kelihatannya pemerintahan Prabowo mulai mengoptimalkan instrumen hukum Inpres ya, bukan peraturan presiden, bukan peraturan pemerintah, bukan. Maksud saya bukan itu artinya yang diandalkan Inpres. Biasanya dalam banyak hal begini adalah peraturan ya, peraturan pemerintah kah, peraturan presiden kah, kemudian peraturan menteri kah. Nah, nanti kita perlu tahu pendapat para ahli hukum ini Inpres itu kedudukannya dalam konteks begini seperti apa. Meskipun ya ini sah ya. Nah, lalu saya baca lebih lanjut. Dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan asa cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asa cita ke-6, jadi asa cita kedua, asa cita ke-6, perlu membentuk koperasi desa. Itu di Inpres itu konsiderannya. Nah, melalui program ini, lanjut Tirto, Prabowo akan membentuk 80.000 koperasi desa yang tersebar di seluruh Indonesia melalui sistem pendirian, pengembangan dan revitalisasi. Jadi ada pendirian, ada pengembangan dan revitalisasi. Jadi jelas ya, jadi ada yang baru, ada yang mungkin dari koperasi lama dikembangkan dan direvitalisasi. Itu isinya. Nah, kemudian koperasi ini akan melakukan kegiatan meliputi, di sini disebut kantor koperasi, pengadaan sembako, apotik desa, cold storage pergudangan, dan logistik desa. Jadi luas ini ya. Jadi tidak hanya ada kantornya, ada sembakonya, ada apotiknya, ada pergudangan dan logistik di desa. Lebih penting lagi, kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa atau di kelurahan, kurang lebih begitu. Jadi ada argumen itulah. Selain itu, melalui Inpres ini, Inpres di dalam Inpres itu Prabowo mengamanatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyusun kebijakan pendanaan. Jadi ada perintah juga agar Menteri Keuangan menyusun skema pendanaannya bagaimana ya 80.000 koperasi ini sesuai dengan kemampuan keuangan negara, kan begitu.
Sementara sumber daya untuk modal awal pembentukan itu dianggarkan melalui APBN tahun anggaran 2025. Jadi di 2025 ini, nah saya tadi baca beletnya juga memang APBN, APBD yang diandalin memberikan dukungan gitulah. Kemudian Prabowo juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan mandat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota untuk mendukung kegiatan maupun subkegiatan koperasi melalui alokasi pendanaan dari APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Di dalam infrastruktur disebutkan memberi dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi skema channeling atas kebutuhan investasi koperasi desa terkait infrastruktur mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik atau akses jalan. Titah Presiden kepada Menteri Badan Usaha milik negara. Jadi ini satu impres perintahnya ke banyak menteri ya, tapi mungkin kalau saya beri catatan sedikit, ya ini cukup kompleks ya, bagaimana ada urusan saluran air, listrik, akses jalan dan sebagainya, melewati koperasi desa, dananya diminta dari Bank Himbara kepada koperasi desa dan seterusnya lah. Nah, apalagi ada APBN, APBD tadi. Ya kompleks itu bukan berarti pasti buruk ya. Tapi kita belum membayangkan nih skema bagaimana mensinergikan, mengerjasamakan program daerah, program pusat di luar koperasi desa. Karena beberapa yang dituju itu maksudnya proyek spesifiknya berkaitan kan. Ada saluran air, bangunan, listrik, dan seterusnya. Nah kita bacakan lebih lanjut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa urusan pendanaan akan difokuskan di bawah tanggung jawab dan dijelaskan secara lebih rinci oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Nah, dalam hal ini, Menteri Keuangan akan mengalokasikan anggaran modal awal dan operasional. Ingat loh ya, awal dan operasional koperasi melalui APBN dan APBD. Sedangkan Menteri BUMN bertanggung jawab terhadap dukungan pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara Himbara. Ya saya terpaksa harus kasih komen lagi. Ini juga bukan persoalan sederhana ini ya. Jadi harus ada alokasi APBN dan APBD. APBD berarti daerah. Lalu Menteri BUMN diminta memerintahkan Bank Himbara untuk mendukung. Ingat APBN, APBD itu ada undang-undangnya untuk APBN. Untuk APBD itu ada perdanya ya. Ada keterlibatan DPR di pusat, DPRD di daerah. Nah, ini sudah berjalan. Nah, kalau itu mau dialokasikan, mesti kan ada kompleksitas untuk membuat realokasi di sana. Nah, selain tadi soal-soal teknis. Yang kedua, ini saya mendapatkan kesan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Si Ketua Satgas, Menko Pangan ini mengatakan kalau urusan dana itu urusannya Menkeu dengan Menteri BUMN. Ya, ini saya kira juga Ya bagaimana ya nanti, bagaimana kita melihat ini nanti lebih lanjut. Nah, sudah ini ditambahkan lagi soal pernyataan Menteri Pangan. Nah, sayangnya nih Tirto bagus saya kira untuk memberikan informasi ke kita. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Wakil Menkeu, mewakili Sri Mulyani ada di situ, di acara itu yang jumpa pers lah ya tentang impres itu dan tentang Kopdes ini. Pak Suhasilnya tidak merinci bagaimana mekanisme pendanaan melalui APBN dan APBD. Ya intinya menurut saya memang sedang dicoba dipelajari ya, dicari cara, tapi belum mesti pada saat rilis ini pasti belum ada menurut saya. Kalau enggak ya diomongin kan. Nah Tirto mengaitkan sebelum acara ini, di kesempatan lain, Sri Mulyani sempat angkat bicara bahwa pendanaan pembentukan Kopdes ini akan menggunakan dana desa. Ya dana desa itu bagian dari APBN ya. Jangan lupa. Terus dia memastikan tidak akan ada anggaran tambahan yang khusus dialokasikan oleh pemerintah. Nah, sehingga kekhawatiran akan melonjaknya belanja itu dapat disingkirkan. Ini kata Ibu Sri Mulyani. Tapi ingat loh ya,
bahwa setiap desa itu ya antara 800 sampai 800 juta sampai 1,2 miliar ya. Ada sih yang sampai 1,3. Tapi kalau di rata-rata jadinya 1 miliar. Dan ingat, dana desa itu juga prosesnya kan juga harus dipertanggungjawabkan. Meskipun tidak seketat APBN dan APBD, tetap ada rapatnya, ada rembuknya, musyawarahnya, lalu ada disusun. Kemudian juga transparan kepada masyarakat desa tersebut. Ya menurut aturannya begitu. Kemudian juga dipertanggungjawabkan kepada pemerintah oleh aparat desa. Bagaimana? Nah, kalau ada usaha untuk merubah ini, kita belum tahu nih bagaimana dengan rencana pengeluaran desa yang sudah disusun itu. Kan ini baru sudah berjalan. Mana yang mau dicoret digantikan dengan urusan ini? Ya kita akan melihat kompleksitas ini cukup serius ya. Mudah-mudahan juga tidak menimbulkan tanda petik itu ada ketegangan di dalam desa kan, karena sudah berencana misalnya melakukan ABCD, tiba-tiba harus koperasi ABCD-nya dihapus kan, kita belum tahu nih. Nah, lanjut saya bacakan Gapermen yang kita sekarang walk out ini kata Ibu Sri Mulyani ya, tapi tidak menambah amplop. Jadi maksudnya itu sekarang dicoba dimaksimalkan dari yang sudah dialokasikan. APBN itu begitu. Menurut Ibu Sri Mulyani ini pada saat Sarasehan loh ya. Jadi kita tidak akan ada pengeluaran APBN yang menjadi tidak sustainable gitu. Jadi berita Tirto ini seolah-olah ingin memberikan gambaran ke kita meskipun secara implisit. Ya ada keinginan membangun koperasi desa yang butuh dana. Kemudian bahkan sudah ada impresnya. Impresnya salah satu perintahnya agar menyiapkan dana ya. Dan itu harus 2025 kalau menurut impres itu. Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan juga mengakui bahwa akan ada optimalisasi. Bahkan sebelumnya kan ada isu efisiensi. Ya, jadi kita belum tahu nih efisiensi yang dimaksud sebelumnya itu untuk dikurangi saja atau direalokasi. Tapi so far sejauh yang kita lihat dari pernyataan Ibu Sri Mulyani lebih kepada realokasi. Nah, tetapi khusus untuk kayak koperasi desa ini, beliau mengatakan itu dana desa saja. Nah, kan, ya pasti nggak cukup kalau dana desa di samping tadi. Bagaimana dengan yang sudah direncanakan pada pengeluaran desa? Nah, disambung lagi oleh Tirto. Ini kenapa saya pilih Tirto untuk dibacakan? Karena dia menjahit ya, merakit berbagai info yang cukup valid dari berbagai menteri maupun nanti dari pengamat. Nah, Menteri Koperasi menurut laporannya Tirto pada Maret itu sudah mengatakan pembentukan ini akan diberi modal awal loh ya, bukan modal sepanjang waktu 3-5 miliar ya, berarti tengahnya kan 4 miliar. Nah, untuk mencukupi kebutuhan pendanaan tersebut sekurang-kurangnya pemerintah akan dengan 400 triliun, mungkin tepatnya sih 350 saja ya. Mau 300 mau 400 triliun itu besar sekali ya. Jadi dari informasi yang disajikan Tirto ini belum match ini ya. Belum bisa dihubungkan secara jelas nih. Menteri Koperasi bilang 400 triliun ya, sekurang-kurangnya 350 triliun. Pak Zulkifli Hasan bilang ini nanti akrus jalan, udah ada impresnya, dananya itu urusan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Menteri BUMN belum ditanyai nih komentarnya. Nah, Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani bilang itu nanti pakainya dana desa saja. Dana desa saya ingatkan, total dana desa itu hanya 70 triliun seluruhnya loh ya. Nah, mau berapa dari 70 yang dipakai? Dan jangan lupa 70 triliun itu di setiap desa sudah ada peruntukannya untuk tahun 2025 ini. Nah, kemudian Tirto mengambil dari pihak lain nih, bukan pemerintah. Yang pertama ini soal dikutip dari Misbah Hasan ya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra ya, NGO ya. Nah, kalau merujuk Inpres nomor 9 2025, pendanaan, pembuatan, dan operasional Koperasi Merah Putih memang dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Jadi secara normatif diperbolehkan, kata Sekretaris Fitra ini tadi Misbah Hasan. Hanya saja menurut dia yang harus dipertimbangkan adalah seberapa besar urgensi pembentukan koperasi desa. Sebab rata-rata itu sudah ada BUMDes ya di desa itu sebagai lembaga ekonomi desa.
Kendati demikian, sebagian besar BUMDes yang sepenuhnya milik desa ini masih membutuhkan penguatan melalui kuncuran pendanaan dan pemerintah. Nah, ini mengutip Misbah tadi ya dari Pitra. Ketika ada koperasi desa yang kemungkinan besar fungsinya sama dengan BUMDes. Ini kan, nah saya sudah katakan di awal tadi, ya ini ada BUMDes sudah. Nah, ini akan mematikan BUMDes menurut si Misbah ini. Apalagi BUMDes pendanaannya hanya dari penyertaan modal APB desa, anggaran pendapatan belanja desa ya, kata Misbah. Nah, hal itu dapat diartikan pula ada double pendanaan yang dikeluarkan pemerintah untuk desa. Kayak gitulah. Sebagai informasi, ini laporan dari Tirto, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi per 22 Juni tercatat 65.941 BUMDes. Jadi hampir seluruh desa sudah ada BUMDesnya, cuma kita tidak tahu ya. Nah, menurut informasinya ini 18.850 dari 65.900 tadi berbentuk badan hukum. Lalu pada periode yang sama tercatat 3.243 BUMDes bersama dengan 271 BUMDes bersama yang telah berbadan hukum. BUMDes bersama ya disatukan ya, maksudnya dikoordinasikan. Selain itu ada banyak BUMDes bersama dan seterusnya lah. Ini intinya ada informasi dari Kementerian Desa, ada BUMDes sekian banyak, ada yang sudah berbadan hukum. Nah, itu existing lah sudah. Nah, sekalipun kalau dari info Tirto ini ya, kalau begitu memang banyak yang belum ada BUMDesnya dibanding yang sudah ada, seperempatnya ini kan yang ada ini 18.850 yang berbadan hukum. Kalau ada sih ada, tapi yang berbadan hukum baru 18.850. Ini persoalan sendiri nanti, karena koperasi juga berbadan hukum ya, dan seterusnya. Nah, Tirto melaporkan dengan subjudul beban baru APBN dan APBD. Dengan kondisi fiskal negara yang kini semakin sempit, seiring dengan banyaknya program yang harus didanai, pendanaan untuk koperasi desa ini justru akan membuat beban fiskal yang semakin berat. Ini gitu. Nah, yang dikutip oleh Tirto adalah pendapat ekonom Center of Economic and Law Studies Celios ya, Nailul Huda. Jadi kata Nailul ini dikutip oleh Tirto, saya rasa yang menjadi PR adalah kemampuan pemerintah dalam menyediakan pendanaan bagi koperasi merah putih. Kita semua tahu bahwa pemerintah negara kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Secara tahunan di 3 bulan awal tahun 2020 ini saja penerimaan negara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, itu laporan selanjutnya adalah tentang angka-angka realisasi hingga akhir Maret. Ya, pendapatan baru 516, 17,1%, itu lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya selama 4 tahun terakhir. Kurang lebih begitu, angka-angka silahkan dibacakan sendiri. Lalu Tirto melanjutkan dengan mengatakan bahwa soal menjaga kesehatan fiskal negara, Prabowo melalui Menteri BUMN mengamanatkan Bank Himbara, jadi tidak APBN nih, menurut yang dinilai oleh Huda nih, bahwa Prabowo berharapnya pada Bank Himbara. Namun kata Huda, ini bukan solusi yang baik, Huda dari Celios tadi ya, karena bakal ada potensi bank-bank plat merah menjadi sapi perah pemerintahan saat ini. Ya, mungkin saya tambahkan ya, sebenarnya itu skemanya juga agak bingung karena tidak boleh dong kalau bank itu tidak bisa menjadi modal di koperasi, bolehnya memberikan pinjaman. Jadi harus skemanya seperti apa kita belum tahu nih yang akan disusun. Yang jelas nggak bisa kalau bank penyertaan modal di koperasi itu ya tidak ada, kecuali dibuatin dasar hukum baru. Tapi itu bahaya kalau mengikuti logikanya Huda ekonom ini ya, ini malah akan mempersulit kinerja bank BUMN gitu ya. Nah, ini ditekankan lagi juga oleh Huda, koperasi desa merah putih yang digunakan ini kan skemanya top down. Nah, Indonesia pernah mengalaminya berkali-kali menurut Huda nih ya. Pertama pada saat kepemimpinan Belanda tahun 1930-an itu ada. Lalu tahun 1998 juga ada Kopdes. Nah, tapi menurut Huda semuanya gagal. Tinggal papan nama, bahkan rata-rata hanya berumur setahun 2 ya, kurang lebih begitu. Nah, senada dengan si Huda, Tirto juga memberikan laporan
komentar dari pakar perkoperasian Suroto ya. Suroto ini pakar, praktisi, dan pejuang koperasi ini yang justru khawatir iming-iming 3-5 miliar per desa. Nah, itu akan mengulangi fenomena gugurnya banyak koperasi di penghujung 1990-an ya, mirip dengan Huda tadi ya. Terulang lagi, pemerintah bukannya membina koperasi ini menurut Suroto menjadi lebih baik, tetapi justru membinasakannya. Nah, dikutip dari Suroto, kalau kita merujuk kepada sistem tren koperasi dunia, perkembangannya itu jumlah koperasi itu malah berkurang terus supaya efisien kan gitu. Jumlahnya menurun karena mereka merger, konsolidasi, tapi kata Suroto jumlah anggota, kapasitas layanannya meningkat. Nah, kalau gitu kita malah terbalik kan, masa kita mau memperbanyak koperasinya? Seperti itu menurut Suroto. Kebetulan selain dihubungi Tirto ini, Suroto pernah di kanal ini kita lakukan podcast ya. Jadi silakan nonton podcast saya dengan Suroto tentang ini. Jadi ini pendapat beliau ini sudah berkali-kali dinyatakan dia. Nah, Suroto menekankan ini senjata tajam yang digunakan oleh pemerintah untuk membunuh koperasi. Nah, jadi Suroto ini keras nih kritiknya. Ini justru akan membunuh koperasi. Nah, dia khawatir privilege berupa pendanaan berjumlah miliaran yang dikucurkan pemerintah justru membuat banyak oknum berniat membentuk koperasi desa. Kira-kira begitulah. Namun tidak mengimbanginya dengan pengelolaan yang baik dan benar. Nah, sehingga ketika privilege tersebut dicabut, suatu saat dicabut tidak ditopang lagi, rontoknya koperasi bakal terulang lagi. Nah, seterusnya Suroto memberi contoh soal kegagalan KUD dan ya terutama KUD yang ditunjukkannya. Nah, saya kira dari komentar Suroto yang panjang lebar dikutip di sini, tadi juga pernyataan Huda, itu pemerintah betul-betul harus hati-hati. Ini buru-buru membangun koperasi desa Merah Putih ini nampaknya menurut banyak pihak itu bukanlah langkah yang tepat dari sudut manapun. Tadi saya sudah baca juga impresnya. Itu segera ya, kalau diperintahkan untuk sampai dengan Juni ini badan hukumnya terbentuk semua. Nah, kalau prosedur yang wajar untuk badan hukum koperasi itu tidak sulit tapi juga tidak mudah ya, betul-betul harus ada anggota, rapat anggota, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Ini kita belum tahu nih. Kalau modal itu nggak bisa, ini modal orang rapat kan harus ada catatan simpanan pokok, simpanan wajib setiap orang itu. Mau dibagi ke orang-orang itu bahwa dia dianggap memiliki simpanan pokok. Nah, itu teknis loh ya, tetapi secara substansi jadi serius. Top down itu akan menimbulkan berbagai masalah. Tapi kita masih akan menunggu apakah koperasi Desa Merah Putih ini bisa didirikan, bisa berjalan, dan yang lebih penting bisa sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya. Meskipun banyak pihak tidak terlalu yakin. Jujur saja saya sebagai ekonom pun kurang yakin dengan cara ini untuk mengembangkan koperasi.